cerita rakyat yang berhubungan dengan Islamisasi di Banten. Salah satunya adalah cerita Syekh Maulana Manshuruddin. Menurut tutur-pitutur sang Syekh adalah salah seorang yang menyebarkan agama Islam di daerah Banten Selatan. Dengan peninggalannya berupa batu Quran yang sekarang banyak berdatangan wisatawan untuk berziarah atau untuk mandi di sekitar petilasan. Karena di sana ada kolam pemandian yang di tengah kolam tersebut terdapat batu yang bertuliskan Al-Quran. Setelah sekian lama memohon ampunan, akhirnya semua perasaan bersalah dan semua permohonannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai beliau mendapatkan gelar kewalian dan mempunyai gelar Syekh di Baitullah. Setelah itu beliau berdoa meminta petunjuk kepada Allah untuk dapat pulang ke Banten. Akhirnya beliau mendapatkan petunjuk dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala beliau menyelam di sumur Zam-Zam. Kemudian muncul di suatu mata air yang terdapat batu besar di tengahnya. Lalu, oleh beliau batu tersebut ditulis dengan menggunakan telunjuknya yang tepatnya di daerah Cibulakan, Cimanuk, Pandeglang, Banten. Sehingga oleh masyarakat sekitar dikeramatkan dan dikenal dengan nama Keramat Batu Quran. Dalam perjalanan menyiarkan Islam, beliau sampai ke daerah Cikoromoy, lalu menikah dengan Nyai Sarinten atau Nyimas Ratu Sarinten. Dalam pernikahannya tersebut, beliau mempunyai putra yang bernama Muhammad Sholih yang memiliki julukan Kyai Abu Sholih. Setelah sekian lama tinggal di daerah Cikoromoy, terjadi suatu peristiwa di mana Nyimas Ratu Sarinten meninggal terbentur batu kali pada saat mandi. Beliau terpeleset menginjak rambutnya sendiri. Konon, Nyimas Ratu Sarinten mempunyai rambut yang panjangnya melebihi tinggi tubuhnya. Akibat peristiwa tersebut, maka Syekh Maulana Manshuruddin melarang semua keturunannya yaitu para wanita untuk mempunyai rambut yang panjangnya seperti Nyimas Ratu Sarinten. Nyimas Ratu Sarinten kemudian dimakamkan di Pasarean Cikoromoy, Cimanuk, Pandeglang. Sepeninggal Nyimas Ratu Sarinten, lalu Syekh Maulana Mansyur pindah ke daerah Cikaduan, Pandeglang dengan membawa khodam Ki Jemah. Lalu beliau menikah kembali dengan Nyimas Ratu Jamilah. Menurut tutur-pitutur batu Quran versi pertama, batu Quran ini muncul pertama kali berkaitan erat dengan kisah salah satu ulama Banten yang amat terkenal di abad 15 Masehi. Beliau tidak lain adalah Syekh Maulana Mansyur. Dalam versi ini pula, diyakini bahwa kemunculan batu Quran tersebut merupakan lokasi pijakan Syekh Maulana Mansyur ketika beliau akan pergi ke Tanah Suci untuk naik haji. Menurut tradisi lisan, kala itu beliau hendak ke Mekah dan langkahnya diawali dari lokasi tersebut dengan membaca basmalah saja. Kemudian sampailah Syekh Maulana Mansyur di Mekah tanpa melakukan perjalanan darat ataupun laut. Karena berangkat dari sana, maka dalam perjalanan kepulangannya pun beliau juga muncul dari sana, bersamaan dengan air yang tak berhenti mengucur. Menurut masyarakat setempat, air yang tidak pernah berhenti mengucur tersebut diyakini sebagai air Zam-Zam. Nah, melihat kucurannya yang tidak mau berhenti, maka Syekh Maulana Mansyur pun berkeinginan untuk menghentikannya. Untuk memulai usahanya terhadap air tersebut, beliau bermunajat kepada Allah. Hal ini dilakukan dengan sholat 2 rakaat di dekat kucuran air. Selanjutnya, ketika beliau sudah selesai dengan munajatnya, turunlah petunjuk agar Syekh Maulana Mansyur menutup kucuran air dengan Al-Quran. Akhirnya, atas izin Allah, kucuran air pun berhenti dan berubahlah menjadi batu.
Karena itulah dinamakan dengan batu Quran yang hingga sekarang airnya tidak pernah kering. Dan sampai disinilah sejarah batu Quran Banten versi pertama. Tutur pitutur batu Quran versi kedua dalam ranah sosial. Syekh Mansyuruddin adalah salah satu penyebar agama Islam di Banten. Selain ahli di bidang agama, beliau juga terkenal sakti mandraguna. Syekh Mansyuruddin sendiri kehidupannya berada di sekitar abad ke-17 Masehi. Sementara, nasab beliau adalah putra dari Sultan Ageng Tirtayasa. Sementara kesaktian Syekh Mansyuruddin sendiri hingga saat ini masih terkenal. Dia banyak yang kenal sebagai ulama yang mampu bersahabat dengan bangsa jin dan mampu menaklukkan harimau hingga keturunan-keturunannya. Syekh Mansyuruddin dipercaya kala itu sedang berada di Mekah. Ketika beliau akan pulang ke Nusantara, beliau masuk dalam sumur air Zam-Zam. Kemudian beliau muncul di sebuah mata air di Banten, tepatnya di sekitar daerah Cibulakan. Ketika beliau keluar, ternyata air tersebut tidak mau berhenti dan tetap saja mengucur. Akhirnya beliau mencoba menghentikannya dengan sebuah Al-Quran, dan atas kuasa Allah, kucuran tersebut akhirnya berhenti. Kemudian, dengan jari telunjuknya beliau mengukirkan tulisan Al-Quran pada batu. Kini batu tersebut dikenal dengan nama batu Quran. Batu Quran sudah menjadi tempat yang selalu ramai dikunjungi oleh para penggemar atau peziarah. Lokasi batu Quran tepatnya di Jalan Cikoromoy, Gunung Sari, Mandalawangi, Kadubungbang, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Tutur pitutur batu Quran versi ketiga. Dalam versi terakhir, riwayat batu Quran Banten ini merujuk pada keyakinan bahwa batu tersebut merupakan replika dari batu Quran yang berada Sang Hyang Sirah. Sedangkan terkait dengan sejarahnya, diyakini berkaitan erat dengan Sayyidina Ali, Prabu Munding Wangi, dan Prabu Kian Santang.